mungkin nanti dicermati materinya gimana. Ada yang bingung bahasanya, mungkin nanti saya bahasa kampung kan kalau saya bisa kan. Tapi nanti kalau nggak ngerti bahasanya bisa ditanyakan gitu, oke? Jadi sebelum memulai saya ada pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kenalan dahulu, nikah kemudian. Kan gitu. Jadi nama saya Jenal Pasaribu. Saya mau bawa materi pada hari ini yaitu sensus dan semprot rayap. Ini adalah namanya field day, dimana di sini kita itu sebenarnya bertukar pikiran. Bukannya saya lebih tahu atau ibu-ibu sekalian lebih tahu, bukan. Misal saya taunya di materi nih, ibu-ibu taunya pengalaman bertahun-tahun nih. Mana salah itu? Silakan gitu kan. Itu salah Pak. Kami biasanya gini. Jadi saya cuma menyampaikan SOP. Nanti ibu-ibu bisa menyampaikan gimana yang sebenarnya di lapangan. Sebenarnya kami di lapangan gini Pak. Yang benarnya gimana sih? Nanti kita diskusikan lagi gitu. Oke, jadi kenapa sih dilakukan semprot rayap itu? Kenapa kita harus jalan-jalan garuk-garuk itu, capek ngapain sih, mending kita tiduran gitu misalnya kan. Sebenarnya rayap nih pengaruhnya besar. Pengaruhnya apa? Rayap itu kan kecil, tapi pengaruhnya besar. Dia bisa membuat yang bisa ibu lihat tuh pengaruh paling parah pelepas singklek. Pelepas singklek yang di pucuk-pucuknya itu biasanya rayap karena udah kena parah. Misal di pokok itu juga dia habis semua pokok-pokoknya itu, batangnya busuk, sama banyak biasanya itu tanah-tanah naik ke atas. Itu dia yang bisa kita lihat dengan mata. Kalau untuk lihat rayapnya dia itu kecil ya, kecil, nggak nampak lah dari sini. Mungkin harus kita korek dulu. Itulah kenapa sensus dan semprot rayap ini dilakukan. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita field day ini ya supaya ibu-ibu sekalian tahu, ke refresh lah, kan udah tahu sebelumnya, ke refresh lagi, keingat lagi gitu, gimana sih sebenarnya. Dan targetnya itu ya ibu-ibu sekalian sama mandor. Di sini ada sensus rayap. Ini ada orang bingung nih, dia bingung tuh. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang tadi kan untuk mengendalikan rayap tuh. Itulah tujuannya. Prosedurnya gimana? Prosedurnya lah, prosedur yang sebenarnya. Beda kan di lapangan, kadang menyesuaikan alat kita di lapangan. Tapi gimana sih sebenarnya? Ya prosedurnya yang pertama kita itu harus pakai APD. Yang kayak tutup-tutup muka, yang pakai baju-baju kuning, sarung tangan. Emang repot, tapi untuk kesehatan dan keberlanjutan, karena ibu-ibu sekalian kerjanya kan bukan 1 hari 2 hari, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi dampaknya kalaupun sedikit, kalau lama pasti terasa juga untuk kesehatan kita. Targetnya apa ya? Targetnya ibu-ibu sekalian sama mandor. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahannya yang ibu-ibu tahu sekalian, yang pertama lah, yang paling utama itu apa? Alat dulu. Racun tuh masuk bahan, jadi alat. Nanti tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, nanti ibu-ibu yang misal cepat nih ngomong terus, saya pak, nanti ada hadiah. Ada mobil satu nanti, mobil apa nanti. Jadi kalau dia nanti cepat, saya pak, kalaupun salah enggak pak, mencoba terus gitu. Nanti kalau cepat dia menjawab, nanti kita kasih mobil, motor gitu kan. Gitu. Mobil apakah gitu Pajero. Jadi alatnya yang pertama itu semprotan. Yang pertama itu semprotan. Terus yang kedua ada apa namanya yang biasa ibu bawa tuh, ember-ember kecil yang ukuran 2 liter kan itu. Terus yang ketiga itu ada cat sama kuas, yang untuk penanda itu udah dilakukan rotasi keberapa atau pokok itu udah terserang sebelumnya. Jadi di rayap nih dia tuh kayak manusia kita ini, ada jabatan-jabatannya rayap sebenarnya. Kalaupun ini tidak perlu ibu tahu sebenarnya untuk kerja, tapi kita kasih tahu lah sebenarnya kan. Ternyata rayap nih ada jabatannya juga ternyata. Rayap nih ada namanya itu kasta prajurit. Kasta prajurit ini tugasnya apa? Dia tuh untuk menjaga induknya. Kalau ibu tahu kan ada induknya tuh kayak sebesar jari ini lah. Satu tuh warna putih dia. Itu untuk menjaga induknya ini untuk apa? Karena induknya ini lambat untuk bergerak. Jadi prajurit ini menjaga dia supaya tidak ada serangan hama yang lain. Gitu. Jadi dia dijaga di tengah-tengah itu. Itulah kasta prajurit. Kemudian ada lagi kasta yang agak lebih rendah lagi. Apa namanya? Kasta pekerja. Jadi pekerja ini tugasnya dia cari makan untuk induknya tadi. Dia cari makan. Makanannya apa sih? Makanannya itu ya biasa kayak pelepah sawit yang masih muda. Dia makan itu dulu. Kenapa sih mereka suka makan itu? Kira-kira ibu ada yang tahu? Kenapa sih rayap tuh suka makan pelepah-pelepah itu? Apa sih yang dia cari? Keras ya. Di dalam ada serabut-serabut. Entah apa yang dia suka gitu kan? Kira-kira apa yang dia suka situ? Yang logika kita. Mungkin ibu kan sering makan.
Mungkin sama mereka enak gitu ya. Tapi sebenarnya mereka di situ mereka ngambil ada yang namanya selulosa. Kalau bahasa kaminya tuh bahasa orang-orang sekolah tuh selulosa. Apa sih selulosa itu? Kalau bahasa kampungnya aku nggak tahu, tapi aku bahasa sederhanakan lah. Jadi dia tuh selulosa itu semacam kandungan yang manis di pelepah sawit itu. Tapi mungkin kita tidak bisa ngerasa, tapi untuk mereka sekecil itu bisa ngerasa gitu. Jadi makanya mereka suka makan pelepah sawit itu sama pokok-pokok sawit itu. Kan mereka serangnya itu batang-batangnya. Jadi mereka ambil di sana tuh rasa manisnya itu. Karena di sana itu ada. Itu dia. Dan selanjutnya itu ada kasta reproduktif. Kasta ini yang paling malas biasanya. Karena ngapa? Mereka cuma berkembang biak aja. Mereka tuh untuk bertelur. Bertelur aja dia untuk istilahnya bikin anak lah kerja dia. Emang agak jelek kerjaan dia. Terus ada lagi kalau ada ibu-ibu tahu nih memang bagus lah gitu kan. Yang ciri-ciri ratu dari rayap itu kayak mana? Ciri-cirinya yang ibu sering lah kan, ratunya kan besar tuh, nampak tuh ciri-cirinya tuh gimana yang bisa ibu lihat. Oh ini dia nih gitu. Yang bedakan dia sama ulat lain nih, kan ulat juga banyak tuh, yang bedakan dia nih ini nilainya 100 nih. Kalau agak salah kurang lah kan, jadi 25, 12, 25. Ciri-ciri yang langsung nampak lah gitu, kalau kita lewat jalan gitu di gawangan langsung nampak dia. Kira-kira apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya warnanya hitam, terus induknya agak besar karena dibedakan dengan anaknya kecil kan warnanya agak putih. Jadi nilainya tuh 25 lah gitu kan. Jadi karena sebenarnya terbalik tadi, yang hitam tuh induk jantan namanya, yang hitam tuh ada sayapnya tuh itu induk jantan. Kalau yang betinanya tuh putih diam aja, itu nggak ada sayap apa-apa, dia kayak bentuk ulat. Kalau yang putih kecil-kecil itu apa namanya? Nimpa namanya. Dia itu nanti besar jadi laron. Itu dia. Jadi nimpa nih ibaratnya dari telur baru jadi nimpa, baru jadi kasta pekerja, kasta prajurit, baru mereka jadi induk gitu. Jadi kira-kira lah rayap nih bisa bertelur dalam 1 menit berapa biji lah kira-kira yang kita tahu lah, karena kan biasanya kita kayaknya baru kemarin kita lihat situ udah ada lagi, baru lihat kemarin ada lagi, berarti dia cepat bertelurnya kan. Kita pakai logika aja, kira-kira berapa lah dia dalam 1 menit. Kalau nggak bisa mendekati aja gitu, nggak usah mirip lah, mendekati berapa kira-kira? Mandor membantulah. Jawab aja lah ya. Jadi rayap nih bisa bertelur dalam 1 menit tuh 25 butir dalam 1 menit. Kita selama ngomong tadi udah 40 tuh telur dari situ. Nah, gitu dia. Jadi dalam 30 dalam 1 hari itu dia bisa 30.000 butir telur. Itu jadi semua tuh. Nah, makanya kita putar-putar terus kerja-kerjanya itu aja ndak hilang-hilang. Karena dia dalam sehari bertelur tuh 30 butir. Bayangkan kalau 1 tahun kayaknya 1 ember lah kan. Kalau kita kumpulkan dari satu kecil gitu. Dan itulah tersebar di pokok-pokok kita ini. Itu yang harus kita kendalikan. Jadi yang perlu kita tahu itu sebenarnya banyak. Gimana sih cara mereka hidup, daur hidup mereka gimana? Untuk apa kita tahu? Untuk bisa kita kendalikan. Misalkan kita kenal orang, kita udah tahu kelemahan dia nih, lebih gampang kita misalnya kita kendalikan lah gitu, kata sederhana. Nah, kemudian di sini mungkin ibu-ibu udah tahu ya ini sebelumnya. Kalau dia lebih besar dari 4 pokok, rotasinya sekali sebulan. Misal nih di 29 nih, tanggal 1 bulan 1 2024. Berarti bulan 2 tanggal 1 kita balik ke situ lagi. Kalau dia lebih besar dari 4 pokok per hektarnya, per gawangannya gitu. Karena 2 gawang hitungannya 1 hektar. Nah, jadi kalau dia lebih kecil, kita per 2 bulan sekali. Misal nih di sini bulan 1, berarti kira-kira bulan berapa lah kita balik ke situ lagi. Nah, bulan 3 tanggal 1. Siapa tadi jawab ya? Ya nggak tangan lah biar nampak gitu kan. Nanti kan ada pajeronya nanti bentar lagi. Nah, jadi tadi kita belum jelas lah tentang bahan tadi. Alatnya udah jelas kan? Sarung tangan, APD, cat, semprotan, ember ukuran 2 liter yang bisa kita bawa. Bahannya itu apa sih namanya?
bahan yang bisa kita pakai itu Regen. nah, regen. Kenapa sih harus regen? Regen ini apa sih sebenarnya? Regen ini kan merek dagang, misal kayak sepatu tuh, sepatu boot, nah, itu namanya kan. Tapi kan ada merek-mereknya beda-beda lagi nih. Nah, gitu. Jadi sebenarnya disarankan regen. Kenapa? Karena kandungan dia itu pas 50 gram per liter. Nama kandungannya tuh fipronil. Fipronil inilah yang bikin rayap nih tidak suka. Rayap nih bisa mati lah gitu fipronil ini, karena kandungannya pas. Taruh merek lain belum tentu pas. Jadi disarankan kita pakai regen karena kandungannya pas. Jadi kalau ibu-ibu sekalian lah pakai itu biasanya per 2 liter tuh berapa mili yang biasa nyemprot. Kita akan bertukar nih, mana tahu salah saya kan, mana tahu biar kita benarkan. Biasanya kan kita tuh jumpa satu pokok langsung semprot tuh. Nah, itu kan biasanya kita isi 2 liter air ke semprotannya kan. Kita masukkan regennya tuh berapa mili? Ini nilainya 100 nilainya. Besar nilainya. 10 mili. Itu betul tuh 10 mili kan? Ya, benar. Jadi kalau untuk pokok sawit itu ukurannya 7,5 sampai 10 mili. Siapa tadi yang jawab ya? Oh ya, udah 150 nilainya itu. Nah, terus jadi kalau misal kita masuk, nah, jumpa kita lebih besar dari, contoh jumpa lah kita di gawangan ini 5 pokok. Berarti kita besoknya harus balik lagi ke sini. 1 bulan ke depannya kita harus balik lagi ke sini. Karena kan ada monitoringnya tuh dari Mando. Nanti kita dibalikkan lagi ke situ. Nah, gitu dia sistemnya sebenarnya. Jadi ibu-ibu sekalian tahulah sistemnya gimana, kalaupun memang mandor yang mengerjakan gitu kan. Jadi tahulah gimana sih sistem itu, kenapa Budi ini suruh kami ke sini terus. Nah, karena memang gitulah kejadiannya gitu. Nah, terus inilah namanya tadi fipronil. Jadi nama kandungannya tuh fipronil. Regen tuh merek dagang. Nama kandungannya tuh fipronil 50 gram per liter. Jadi kita pakainya tuh ini kandungan di dalam regen tuh, di dalam botol regen tuh dia kandungan fipronilnya 50 gram per liter di dalam regen tuh, bukan di dalam semprotan kita gitu. Jadi volume aplikasinya tuh per pohon dia tuh 2 liter air, kita masukkan 10 atau 7,5 mili regen tadi gitu. Terus caranya gimana sih, cara yang sebenarnya, cara yang benar sebenarnya gitu kan. Jadi kita tuh menggunakan namanya itu metode barir. Mungkin kalau kita bahasa kampung kan namanya itu kayak metode semprot semua. Jadi sebenarnya SOP-nya gimana sih? Jadi dari pokok nih, bawah pokok nih 50 cm ke sini. Jadi 50 cm keliling harus kita semprot sama pokoknya semua gitu. Kurang lebih 150 ke atas. Dari pokok terserang nih 150 dia. Semprot semua. Sama piringannya tuh 50 cm minimal. Itu minimal. Nah, makanya tadi itu 2 liter untuk sebenarnya untuk itu semua 2 liter kan agak banyak lah untuk satu pokok, mungkin udah basah-basah semua itu, tapi memang itulah tujuannya tadi. Dia 50 ke sini 150 lah kurang lebih minimal, jadi kita harus keliling gitu untuk semprotkannya. Nah, sebenarnya pengendalian hama rayap ini untuk apa, kenapa dia dibenci lah sama orang-orang yang punya sawit rayap itu? Karena dia menyerang apapun dia serang. Misal pokok sawit hidup dia serang, pokok sawit mati pun diserang, kayu-kayu mati pun diserang, apapun barang yang kita biarkan lama pasti diserang. Nah, itu. Jadi karena apa rayap yang dibenci? Karena itu. Jadi yang ini jaringan mati itu namanya, istilahnya itu kalau kita sederhanakan pokok-pokok sawit mati yang udah mati, kayu-kayu besar kan tetap diserang juga sama mereka, tetap dimakan. Tapi yang lebih parah itu ketika pokok hidup mereka buat mati, itu yang lebih parah. Itu namanya jaringan hidup. Pokoknya rayap ini menyerang semua, mau menyerang pelepah, menyerang buah, menyerang daun, menyerang batang, akar, pangkal akar, semua diserang, dimakan. Selagi ada yang namanya tadi selulosa. Jadi selagi ada serabutnya, selulosa, dagingnya sawit itu di situ ada selulosa. Jadi dihantam semua itu. Itu yang bikin. Jadi rayap ini ada 2 tipe dia. Kalau saya bahasakan secara ilmiah namanya Macrothermes gilfus, MG. Macrothermes gilfus. Jadi Macrothermes gilfus ini dia yang makan biasanya tuh
yang kita jumpa di pokok-pokok sawit hidup ini. Itu makro lah namanya itu. Si makronia gitu kan, sambil semprot kan sambil ngeluh. Nah itulah makro lah namanya itu, yang nyerang-nyerang pokok hidup ini. Nah jadi itu yang paling kita benci. Kenapa? Karena dia membuat pokok sawit hidup jadi mati. Nah terus ada satu lagi namanya tuh, kawannya si makro ini namanya Koptotermes. Koptotermes ini dia menyerang pokok-pokok yang udah mati, atau pokok yang udah hidup tapi dia bikin sarang gitu. Kadang bikin sarang kan bisa kita nengok itu gunduk-gundukan di pokok sawit, itu kan kerjaan dia itu sebenarnya. Kenapa merugikan juga? Karena biasanya dia tuh korek-korek tanah bikin tumbang sawitnya. Itu yang kita tidak suka. Jadi mau dia Kopto, mau dia Marco, kita harus serang semua. Nah, gitu. Sebenarnya ini tidak terlalu perlu lah ibu tahu, tapi untuk sekedar mungkin mana tahu kan, Mandor ini ngapain sih suruh-suruh, udah mati pun pokoknya ngapain disemprot. Oh jadi keingat lah, yang kemarin dia bikin ini kerugian. Nah gitu. Jadi sebelum saya tutup nih, ada enggak yang mau ditanya? Atau enggak saya mau bertanya? Ada kira-kira yang masih bingung atau mau ditanya gitu? Apa sih ini Pak? Apa sih ini? Nah, apa aja? Masih single nggak Pak? Atau perlu enggak saya jelaskan ciri-ciri rayap tuh dari anaknya, dari induknya, dari jantannya? Perlu enggak kira-kira? Perlulah biar kami kenal. Oh, lebih kenal lebih dalam gitu sama rayapnya ya. Jadi sebenarnya tuh rayap tuh yang besar putih itu namanya tadi ratu, kan? Tapi dia hitam coklat, ada sayapnya, dia tidak terlalu besar, dia setengahnya ratu aja. Itu namanya rajanya, itu induk jantannya. Nah terus ada yang coklat, ada putih kepalanya, ekornya hitam, ada sayapnya kecil, itu namanya prajurit. Itu yang prajurit tadi, itu yang kerjaan dia terbang-terbang jaga-jaga induknya tadi supaya tidak datang serangga lain sama dia. Nah, terus kasta pekerja nih dia lebih kecil lagi, tapi dia agak lebih banyak putihnya. Karena rayap nih makin dia warna putih makin kecil. Karena nimpa yang terbang-terbang itu biasa kalau kita habis hujan lah, kan ada itu putih-putih kecil-kecil, agak gatal dia. Itu dia kalau makin putih makin kecil. Jadi kalau yang pekerja tadi dia tuh lebih banyakkan putih dari kepala, yang hitam tuh cuma pucuk ekornya aja. Itu yang hitam. Itu yang kasta pekerja, itu yang gigit-gigit ini biasanya. Dia cari makan. Dia cari makan, bawa makan kasih induknya. Itulah kerjaan dia. Sama yang lebih kecil yang terbang-terbang tuh namanya nimfa. Yang putih-putih kecil, lebih kecil lagi dari kasta pekerja. Dia kecil gitu. Mungkin kita ini pun tidak terasa dia. Hinggap di badan kita tidak terasa karena saking kecilnya. Dan yang terakhir itu apa? Telur. Telurnya kan kecil, putih. Nah, itu mungkin tidak usah kenalan lah, udah tahu kan? Nah, itulah mungkin.